were there because they asked you to take care of the house. Is that correct? Mark, her husband, called me to say, please, can you check on her because it's not like her not to show up to work and be late. You know, he's her office manager. Oh, she's the office manager of his business? Sebelumnya terima kasih udah klik video ini, dan malam ini kita bahas Dr. Teresa Siever yang ditemukan tewas dengan 17 pukulan di kepalanya. Teresa seorang dokter holistik yang sukses dan terkenal di Florida, tapi seseorang menginginkan kematiannya. Siapa dia? Let's begin. Sebelum terkenal sebagai dokter holistik di Florida, Teresa yang terlahir tanggal 19 November tahun 1968, dari kecilnya udah tertarik sama dunia kesehatan. Dia juga berhasil menjadi siswi berprestasi di sekolahnya, baik bidang akademik maupun non-akademik, dia selalu lebih unggul dari teman-temannya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Ansonia High School tahun 1986, Teresa melanjutkan studinya di Fairfield University, memperoleh gelar Master of Science bidang biologi tahun 1990, lalu menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Rose School of Medicine tahun 1996, menyelesaikan residensinya di Universitas Florida sebelum kemudian memulai karir medisnya di Charleston, Carolina. Perjalanan karirnya mulus, tapi nggak ada orang yang punya kehidupan sepenuhnya sempurna. Pernikahan pertamanya di tahun 2000 cuma bertahan selama 3 tahun, tapi perceraian itu perpisahan baik-baik dan dia tetap berhubungan baik dengan mantan suaminya, Kenny Cousin. Sebagai perempuan yang dikenal energik dan penuh semangat, perceraiannya nggak membuat Teresa sedih berlarut-larut. Dia tetap fokus melanjutkan karirnya sebagai seorang dokter. Lalu saat kunjungan di St. Petersburg, Florida, Teresa ketemulah sama Mark Siever yang waktu itu masih kerja sebagai perawat. Sementara Teresa seorang dokter yang baru aja bercerai. Tapi nggak butuh waktu lama untuk mereka menunjukkan keseriusan masing-masing. Tahun 2003 mereka resmi menikah, dan gak lama setelah pernikahannya mereka menyambut kelahiran putri pertama mereka. Lalu tahun 2006 setelah kelahiran anak kedua mereka, Mark dan Teresa memutuskan untuk pindah ke Bonita Springs, Florida. Di sana mereka mendirikan praktik medis holistik bernama Restorative Health and Healing Center di Estero, yang dikenal karena pendekatan Teresa menggabungkan pengobatan tradisional dan alternatif, membantu pasien yang kehabisan opsi pengobatan lain. Selain dedikasinya di dunia medis, pasien-pasiennya Teresa tuh juga nyaman sama pembawaan juga pendekatan Teresa selama perawatan mereka. Tapi sesibuk apapun Mark dan Teresa dengan kerjaan mereka selalu menjadwalkan waktu untuk anak-anak mereka. Karena mereka nggak mau kalau kesibukan kerjaan mereka membuat mereka kehilangan momen pertumbuhan anak-anak mereka. Mereka juga membuat jadwal family time secara teratur. Juni 2015, Mark dan Teresa ngajak anak-anaknya liburan ke New York, tapi baru beberapa hari liburan itu berlangsung, Teresa tuh tiba-tiba ada kerjaan yang nggak bisa dia tunda. Jadi mau nggak mau dia harus pulang duluan, sementara Mark tetap nemenin anak-anaknya. Waktu itu Teresa sempat nelpon suaminya, si Mark, ngabarin kalau dia udah sampai rumah dalam keadaan selamat. Cuma 28 Juni tahun 2015, Mark dapat telepon dari asistennya Teresa, Sandra Hoskins, yang nanyain kenapa Teresa nggak masuk kerja. Padahal pagi itu, pasien yang punya janji temu sama Teresa udah nungguin. Tapi karena Mark nggak tahu kenapa istrinya nggak masuk kerja hari itu, dia langsung nelpon Teresa. Cuma, teleponnya juga nggak direspon. Karena ngerasa ada yang nggak beres, Mark mintalah salah satu temennya untuk ngecek ke rumahnya apa yang terjadi dengan istrinya. Lalu, ketika temannya sampai ke rumah Mark dan ngebuka pintu rumah keluarga Siever, dia nggak kuat dengan apa yang dia lihat. Lari keluar rumah dan langsung nelpon 911. 911, what is your emergency? I'm at a friend's house. He's out of town, and I came here to check on his wife, and she's dead on the floor. Tell me exactly what happened. My friend, Teresa Sievers, she's a doctor. I'm a doctor. She came home last night. Her husband is in Connecticut, and she was supposed to go to work. At 9 o'clock, they called me, and I was on my way into work, so I swung by, and she's dead on the floor. And there's a hammer at the side, and she's bashed in the back of the head. Teresa ditemukan tergeletak di dapurnya dengan wajah yang nyaris nggak teridentifikasi.
Palu berlumuran darah juga ditemukan di dekat Teresa. Pergeseran kursi dan meja dapur juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan Teresa sebelum kematiannya. Polisi juga menyisiri seluruh area rumah keluarga Sievers. Ada tanda-tanda masuk paksa ke rumah tersebut, tapi alarm keamanan dalam keadaan nonaktif. Dan menurut analisa penyidik, insiden itu bukanlah perampokan setelah hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa uang tunai, perhiasan, juga koleksi senjata Mark masih tersimpan rapi di penyimpanan, sama sekali nggak tersentuh. Walaupun mereka belum bisa mastiin apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tetap ngumpulin setiap informasi dan detail petunjuk yang mereka temukan. Selain menyisirin rumah keluarga Siever, polisi juga minta keterangan tetangga keluarga tersebut, tapi nggak ada yang ngaku dengar suara atau keributan yang mencurigakan di hari kematian Teresa. Sementara itu, Mark juga sangat kooperatif selama interogasi. Dia menjawab semua pertanyaan dengan sangat tenang, juga menyerahkan HP-nya kalau dibutuhkan untuk penyelidikan. Tapi dari informasi karyawannya Teresa, penyidik mendapatkan informasi kalau Teresa tuh sering bersih tegang sama asistennya, Sandra Hoskins. Tapi Sandra membantah tuduhan keterlibatannya. Sandra ngejelasin kalau di malam kematian Teresa, dia ada di rumah dan gak kemana-mana. Sandra juga bilang walaupun dia gak suka sama Teresa yang selalu nuntut kesempurnaan untuk setiap kerjaan yang dia tugaskan, juga bukan sekali dua kali Teresa memaki, berkata-kata kasar, bahkan ngatain Sandra karyawan yang gak becus. Tapi Sandra negasin kalau semua permasalahan itu gak pernah membuat dia berpikir untuk nyakitin Teresa atau bahkan membunuh atasannya. Cuma klaim tersebut nggak bisa meyakinkan penyidik. Penyidik tetap melakukan penahanan terhadap Sandra. Dan di hari pemakaman Teresa, Mark kelihatan gelisah sampai nyelipin pistol di pinggangnya. Di pikirannya Mark, seseorang mungkin ngincer dia atau mungkin ngincer anak-anaknya. Setelah kematian Teresa, Mark selalu lebih waspada, juga menggandakan sistem keamanan rumahnya. Sementara itu, selama berminggu-minggu penyelidikan dilakukan, belum juga bisa mengungkap siapa dalang di balik kematian Teresa. Tapi Agustus 2015, dari analisa GPS yang dilakukan penyidik, mereka berhasil mendapatkan informasi kalau mendekati hari kematian Teresa, ada 2 orang pria yang melakukan perjalanan dari Missouri ke Florida sekitar waktu pembunuhan. 2 orang tersebut adalah Jimmie Rogers dan Curtis Wayne. Pemeriksaan GPS dan data ponsel juga menunjukkan kalau mereka ada di sekitar rumah keluarga Siever saat pembunuhan terjadi. Polisi langsung menyelidiki keduanya, dan dari keterangan pihak keluarga, waktu penyidik nyodorin foto Jimmie, sama sekali nggak ada yang kenal. Keluarga Mark ataupun keluarga Teresa nggak ada yang kenal Jimmie. Cuma, waktu penyidik nyodorin fotonya si Curtis Wayne, mereka langsung bisa ngenalin foto yang mirip Mark tersebut. Curtis Wayne, teman deket Mark yang udah temenan dari kecil. Wayne juga jadi pendamping Mark di pernikahan Mark dan Teresa. Dan karyawan Teresa juga nggak asing sama wajahnya si Wayne. Beberapa kali, Wayne tuh sering datang ke kantor nyamperin si Mark, dan mereka sering ngabisin waktu bareng. Sekilas dia itu sebatas pertemanan, tapi bagi keluarga Mark ada yang aneh sama si Wayne. Dulunya mereka punya potongan rambut, juga kepribadian yang berbeda. Wayne mulai ikutan botak setelah Mark motong rambutnya, manjangin kumis dan brewoknya, sama halnya Mark, seolah dia terobsesi atau mungkin pengen jadi Mark. Saat interogasi, Jimmie Rogers membantah keterlibatannya walaupun dia kelihatan gelisah juga gugup waktu penyidik nyodorin bukti kalau dia ada di sekitar rumah keluarga Siever saat pembunuhan Teresa terjadi. Tapi tetap aja Jimmie nggak mau buka suara apa yang sebenarnya terjadi. Penyidik yang yakin kalau Jimmie pelakunya berusaha menggali informasi dan detail petunjuk sebanyak mungkin. Karena bukan cuma karena Jimmie pelakunya, tapi kenapa Jimmie mau ngelakuinnya. Karena dari pemeriksaan penyidik, Jimmie nggak ada sama sekali hubungannya sama keluarga Siever. Keluarga Mark juga keluarga Teresa nggak ada yang kenal Jimmie. Tapi karena Jimmie nggak mau terus terang, akhirnya penyidik nginterogasi pacarnya Jimmie. Cuma wawancaranya belum dimulai, pacarnya Jimmie langsung panik dan bilang, "Saya nggak tahu apa-apa pak, saya nggak terlibat." Dan ngerespon kepanikan tersebut, penyidik bilang kalau keterangan yang jujur akan sangat membantu penyelidikan. Kami nggak curiga, tapi kami yakin kamu tahu sesuatu yang nggak kami tahu. Jadi ceritain aja apa yang kamu tahu. Saat itulah pacarnya Jimmie cerita kalau beberapa hari sebelum kematian Teresa, Jimmie sempat bilang kalau dia mau ke Florida ngasilin uang. Saya pikir itu cuma kerja pak atau semacamnya, tapi sepulangnya dia dari Florida, waktu kami lagi jalan bareng, Jimmie minta saya buang pakaian
pakaian, beberapa barang, juga HP-nya yang udah dirusak. Dan barang-barang tersebut dibuang di jalanan Missouri. Dan penyidik berhasil menemukan pakaian yang dibuang Jimmy di jalanan itu. Dan dari pemeriksaan ahli forensik, temuan tersebut cocok sama hasil pemeriksaan mereka di TKP pembunuhan Teresa. Setelah temuan itu, penyidik balik interogasi Jimmy. Kali ini untuk nemuin jawaban siapa yang minta Jimmy ngelakuin pembunuhan itu. Beberapa saat Jimmy diam, tapi penyidik bilang, "Jimmy, apapun kesepakatan yang kamu buat untuk semua ini, it's all for Jimmy. Kamu akan tetap kena hukuman penjara atau mungkin hukuman mati, tapi kamu masih punya kesempatan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi." Sambil narik napas, Jimmy bilang kalau dia dibayar $10.000 untuk kematian Teresa, dan Curtis Wayne lah yang ngasih tawaran itu. Curtis Wayne sama sekali nggak membantah keterlibatannya. Dia juga nggak menyangkal keterangan Jimmy yang bilang kalau dia yang nawarin, dia juga yang bakal bayar Jimmy. Tapi yang menarik, Wayne bilang kalau dia dan Jimmy cuma bagian dari rencana itu. Pelaku utama yang menginginkan kematian Teresa adalah Mark Siever, suaminya sendiri. Mendengar keterangan itu, penyidik udah nggak kaget, karena sebenarnya mereka juga menyelidiki keterlibatan Mark Siever di balik kematian istrinya. Karena Mark satu-satunya orang yang bakal sangat diuntungkan atas kematian istrinya. Selain perusahaan, aset, dan harta kekayaan Teresa, Mark juga bakal nerima polis asuransi Teresa yang mencapai nilai lebih dari $4 juta. Penyidik sengaja nggak nunjukin kecurigaan mereka, sama halnya Mark yang ngerasa bebas dari kecurigaan karena dia punya alibi yang kuat di waktu kematian istrinya. Juga selalu bersikap kooperatif, ngebantu penyelidikan, dan akting cemas terus waspada seolah takut diincar pelaku. Tanpa sepengetahuan Mark, penyidik menyelidiki hubungan pernikahan mereka. Fakta bahwa mereka berencana berpisah baik-baik, juga kemungkinan besar Teresa yang bakal dapetin hak asuh anak-anak mungkin jadi salah satu alasan kenapa Mark mengakhiri nyawa istrinya. Mark juga takut posisinya sebagai manajer di kantor Teresa jadi terancam. Tapi di sisi lain, Teresa udah gak mau lagi mempertahankan pernikahan mereka. Selain karena hubungan mereka yang udah mulai renggang, Mark juga didiagnosis menderita bipolar. Karena itulah hak asuh kemungkinan besar akan jatuh ke Teresa. Dan liburan terakhir tersebut adalah kebersamaan semata demi anak-anak mereka. Terungkapnya keterlibatan Mark sulit diterima keluarganya. Keluarga Teresa maupun keluarga Mark sama kagetnya, karena sepenglihatan mereka, hubungan antara Teresa dan Mark baik-baik aja. Gak pernah terdengar permasalahan di pernikahan mereka. Apalagi mereka juga sering family time. Tapi selama persidangan, Mark selalu membantah keterlibatannya. Mereka bertiga saling serang, saling ngejatuhin, ngindarin vonis terberat. Wayne bilang kalau malam itu dia mukul bagian belakang kepala Teresa 1 kali, tapi Teresa ngebrontak dan nyoba nyerang balik. 2 pukulan lagi dia layangkan ke kepala Teresa, tapi Teresa tetap ngebrontak, nyoba berdiri, narik kursi, pegangan ke apapun di dekatnya untuk ngelawan Wayne. Ngelihat perlawanan Teresa, Jimmy langsung ambil palu di tangannya Wayne, mukul bagian kepala juga wajahnya Teresa secara brutal. Tapi cerita Wayne ditentang keras oleh pengacaranya Jimmy yang menganggap kalau ceritanya tuh nggak bisa dibuktikan karena nggak ada rekaman ataupun saksi yang bisa membenarkan atau membuktikan keterangan tersebut. Sementara Mark juga tetap membantah tuduhan keterlibatannya. Tapi dari ponselnya Wayne ada jejak digital bukti obrolan mereka tentang rencana pembunuhan Teresa. Wayne juga bilang kalau Mark lah yang ngerusak sistem keamanan rumah mereka biar dia dan Jimmy bisa dengan mudah mengakses rumahnya. Dan sehari sebelum kematian Teresa, mamanya Mark juga sempat datang ke rumah mereka untuk ngasih makan anjing peliharaan mereka. Mamanya juga sempat nelpon Mark karena nggak bisa ngaktifin alarm keamanan mereka. Cuma Mark bilang, yaudah mah tinggalin aja nggak apa-apa, nanti aku yang urus. Lalu, setelah lebih kurang 4 jam juri berdiskusi, putusan persidangan Desember 2019 atas kasus pembunuhan Teresa and Grace Siever menyatakan bahwa Curtis Wayne, Jimmy Rogers, dan suaminya Mark Siever bersalah. Curtis dijatuhi hukuman penjara 25 tahun karena dia bersedia kerjasama untuk mengungkap keterlibatannya Mark. Jimmy divonis penjara seumur hidup, sementara Mark mendapatkan vonis terberat, vonis hukuman mati, karena juri menilai bahwa tindakannya yang merencanakan dan melibatkan orang lain untuk pembunuhan istrinya sendiri adalah kejahatan yang gak bisa dimaafkan. Tapi pada akhirnya yang paling menderita dari insiden ini mungkin anak-anaknya yang sekarang dirawat dan dibesarkan oleh keluarganya Teresa. Dan terima kasih udah nemenin bahas kasus Teresa sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe juga yo. Ketemu lagi Rabu ya, bye-bye.